Nah, setelah selesai masak ini tadi ya kan aku langsung lah beberes rumah. Halo awali pagimu dengan bismillah dan jangan lupa dengan senyuman manja. Nah, kayaknya hatiku hari ini lagi mood ya kan, aku nggak mau merepet-merepet. Karena kalau setiap habis merepet itu rahangku sangat sakit, kaku, tegang, yang kayak mana lah gitu sakit. Jadi hari ini aku untuk mode kalem aja. Oke, lanjut lah, ini aku mau ngepel rencananya ya kan, karena mau nyapu halaman pun kemarin sore udah aku sapu. Masih agak kilat, jadi ya udahlah nggak perlu disapu lagi, paling nanti sore sekalian dibakar sampahnya ya kan. Nah, ini pun sebelum aku pel ya kan, ku sapu-sapu lah dulu debu-debu ini kayak sawang-sawang itu biar nanti dia nggak rontok-rontok. Kalian jangan salpok sama rumahku ya kan, pasti kalian itu dalam hati alah ternyata rumah kakak ini jelek. Tapi ya nggak apa-apa sih, orang mau berkomentar apa, aku itu udah pasrah ya kan, memang kenyataanku yang kayak gini nih. Dan aku pun nggak pernah malu sama sekali, malah aku itu bersyukur banget bisa punya rumah walaupun jelek ya kan. Tapi itu aku sangat nyaman kali di rumah ini, karena aku itu tinggal di sini ini udah lama kali. Kalau dihitung-hitung itu udah hampir mau 15 tahun gitulah. Rasanya itu kayak sedih gitulah kalau mau pindah dari rumah ini. Karena aku dan Pak Su ada rencana mau bikin rumah ya, entah tahun kapan lah, namanya manusia pasti punya rencana ya kan. Semoga aja bisa cepat terwujud semua yang kami inginkan. Tapi kayaknya ya nggak secepat ini. Semua juga butuh proses, pelan-pelan berdoa dan berusaha lah dulu ya kan weh. Walaupun ada angan-angan tuh bikin rumah di depan, tapi kayaknya aku tuh rasanya berat banget untuk ninggalin rumah ini. Karena itu aku udah lama banget tinggal di rumah ini, udah terlanjur nyaman lah, kayak anak-anakku juga udah tumbuh besarnya di rumah ini. Makanya terlalu banyak kenangan-kenangan yang gak bisa aku lupakan di rumah ini. Orang mah mau ngomong apa aja tentang rumah aku yang jelek, yang udah mau tumbang, itu ya terserah lah, gak apa-apa, yang penting aku tuh nyaman banget kok di rumah ini weh. Ya karena sejatinya emak-emak itu memang lebih nyaman itu tinggalnya di rumah sendiri, walaupun rumah itu sangat jelek kali, kayak rumahku inilah contohnya weh. Tapi ya namanya keadaan, kayak manapun kita ini nggak boleh mengeluh, harus tetap bersyukur, sabar aja, siapa tahu nanti ada rezeki ya kan, bisa bangun rumah secepatnya, amin. Dan jangan salpok sama rumahku yang sangat berantakan ya kan, namanya juga punya anak kecil, pasti kayak ginilah, rumah itu nggak pernah rapi, walaupun udah diberesi berkali-kali tetap aja berserakan. Tengoklah kayak gitu, itu ada aja tingkah anak perempuan. Tapi mau gimana lagi, maklum aja lah ya kan, namanya anak masih kecil. Pasti suatu saat nanti kita akan bakal merindukan suasana yang kayak gini weh, suasana yang rame di dalam rumah, teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang berantem, aduh entahlah pening. Itu pasti nanti sangat kita rindukan sekali weh saat anak kita udah dewasa. Contohnya kayak aku inilah weh, kayak udah sebesar ini tuh kalau pulang kampung rasanya seneng kali, apalagi nengok rumah bekas rumah kita dulu ya kan, dimana tempat kita dibesarkan sama adik-adik kita. Nah itu rasanya seneng kali. Makanya terkadang kalau ortuku itu pengen pulang kampung, itu rasa-rasa di hatiku itu masya Allah, aku tuh pengen ikut. Karena ya kan walaupun terpencil kampung kita itu, kampung halaman dimana tempat kita dibesarkan, kayak manapun itu suasananya, mana tempat terpencil sering kebanjiran, tapi tetap aja aku itu kangen. Aku itu selalu merindukan kampung halamanku. Ya mudah-mudahan lebaran besok bisa terwujud ya kan, karena ortuku ada rencana juga mau pulang kampung. Dan semoga dimurahkan rezekinya ya kan, dan diberi kesehatan agar bisa ikut ortuku pulang kampung. Kenapa ya aku hari ini kok lemes banget, nggak kayak biasanya yang suka merepet-merepet, teriak-teriak nggak jelas. Ini kok rasanya kayak bad mood aja. Mungkin gitu, karena sedikit kurang enak badan paling ya weh. Nggak bisa sebenarnya aku kalem-kalem kayak gini, ini terlalu kalem bagiku weh. Yang biasanya suka cowawaan ini kok bisa lembut lemah gemulai kayak gini lah, aku heran kali loh. Nah oke, lanjut aja ya kan, kita beberesnya ini aku udah mau selesai aja loh weh. Oh ya, aku mau ada cerita ini sedikit sama kalian weh. Jangan patahkan semangat kalian untuk ngonten. Kalau udah ada niat pengen ngonten dan menghasilkan uang, harus tetap semangat. Jangan pedulikan omongan orang lain yang sangat menyakitkan. Biar aja mah orang mau ngomong apa tentang kita ya kan, yang katanya lebay, dan yang apa-apa selalu diposting. Makan ini diposting, itu diposting, pergi ke sana posting, sini posting. Udahlah capek weh kalau dengerin omongan orang itu yang nggak ada habisnya. Kita mah fokus aja ke kita sendiri. Nah apalagi yang udah dimonetisasi ya kan, posting apapun itu pasti ada dodolnya atau dolar. Dan juga yang belum dimonetisasi, semoga segera secepatnya menyusul ya teman-teman. Tapi ingat, setelah dimonetisasi nanti kalian juga jangan males-malesan, harus semangat juga. Jujur aku di Ebi Pro ini udah lama banget ya, udah hampir 2 tahunan gitulah baru dimonetisasi. Karena apa? Udah capek ya kan, posting-posting, udah ngonten juga tapi belum dimonetisasi. Nah itu rasanya kayak kerjaan yang sia-sia gitu. Tapi pun itu jangan pernah menyerah, harus tetap semangat ya weh. Banyak juga kok yang videonya tayangannya udah viral, udah FYP tapi belum dimonetisasi. Aku tuh kemarin udah 2 tahun itu
sebenarnya nggak konsisten juga sih, bolak-balik berhenti. Tapi terkadang lihat konten-konten orang itu yang udah menghasilkan uang, apalagi bisa gajian setiap bulan, itu rasanya kayak terinspirasi aja aku gitu ya untuk semangat. Nah makanya sekarang aku mencoba untuk konsisten ya kan, bikin konten. Walaupun tayangannya belum seberapa, tapi ya udahlah, disyukuri aja. Nah ini aku udah selesai aja beberesnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.